warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu jawab salam teh kopi aja. Bangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya wa amata summa ahya wa amata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbus samawatil ula, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyul huda wa rasulul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha wa kafa bil yaqini dhina wa kafa bil ibadati sughla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram al-ustad ayahanda Kiai Haji Ahmad Syarwani, al-mukarram al-ustad Manda Haji Marhusin SPDI, al-mukarram al-ustad Manda Ahmad Basyuni MSI, al-mukarram al-ustad Manda Haji Madinah, akhina fillah Ustad Rahmatullah SPDI, Bapak Ketua Majelis Ta'lim Nurul Huda Ustad Ahmad Sayuti beserta pengurus, Bapak Ketua RT di lingkungan RW 07. Ada ini RT pada ini? Komplit. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan RT-nya pada sehat, banyak duitnya, bisa pergi haji dan umroh. Insya Allah warganya dapat duit kalau RT-nya banyak duit. Amin ya robbal. Ketua Rukam Manda M. Basri beserta pengurus juga, oh ya Allah, Bapak Amil kita Kanda Ustadz Amiruddin Alwi, kita doain semoga sehat panjang umur. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, yang mohon maaf jika ada yang belum kesebut ini, udah kayak semuanya ya. Juga yang saya hormati Sohibul Bait daripada keluarga besar almarhum Manda Taminuddin bin almarhum Konggani, putra putri, cucu menantu, adik, saudara, keluarga besarnya, diantaranya saudara Ahmad Mursyidi, saudara Nurul Ula, adik-adik beliau, saudara keponakannya mungkin yang datang dari Kali Abang Pengalengan, juga mungkin dari Kalibang Poncol ada ya. Kita doain semoga keluarga yang ditinggalkan Allah berikan
kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan tentu kita doakan almarhum yang saat ini berada di alam kubur atau alam barzah selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ditempatkan di tempat terbaiknya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan, baik itu nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan panjang umur, sehingga dengan segala nikmat tersebut alhamdulillah kita masih bisa hadir memenuhi undangan Shahibul Bait dalam rangka juga rutinitas mingguan majelis taklim kita. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ini Allah jadikan sebagai catatan amaliyah ibadah kita di hadapan Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada insan pilihan teladan kita hingga akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, mohon izin para guru yang harusnya mungkin memberikan pelajaran, tetapi karena permintaan Shahibul Bait saya bilang saya izin dulu sama guru setempat. Kalau gurunya izinin baru saya mau. Walaupun tadi saudara Ahmad Mursidi ngepel saya maghrib, "Bang, lu ntar malam kosong kan ya, kagak langsung jalan," begitu ngomongnya, to the point Pak. Ya, nah emang apa? Gue juga ngaji tiap Jumat ada. Kagak, kadang-kadang habis yasin main kabur aja, begitu katanya Pak. Saya bilang insya Allah ada, tapi saya datang agak terlambat karena malam ini saya juga di rumah ada pengajian ibu-ibu, jadi diminta ngisi dulu. Alhamdulillah selesai di sana bisa nyampe kemari. Mohon maaf kalau terlambat para guru. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kalau kita pikir-pikir waktu itu cepat banget ya Pak. Kayaknya baru kemarin ini Mang Taminuddin dipanggil sama Allah. Kita sholatin, kita tahlilin, sekarang udah 40 hari ternyata. Cepat apa enggak ini? Berasa apa enggak? Enggak berasa ya. Maka wajar kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, la taqumus sa'atu, kiamat itu tidak akan terjadi hatta yataqarabaz zaman, sampai nanti akan datang satu zaman, satu masa dalam kehidupanmu di mana proses waktu kehidupan tersebut akan kau jalani begitu terasa cepat, singkat dan dekat. Benar apa enggak? Baru kemarin kita tahlil malam pertama 7 hari, sekarang udah 40 hari. Baru kemarin tahun 2023, benar ya? Ini sudah berada di penghujung 2023. Bentar lagi kita masuk tahun 2024. Baru kemarin Ramadan, besok Maret sudah Ramadan. Baru kemarin milih presiden, besok 2024 kita ganti presiden. Benar apa enggak? Yang paling berasa itu yang banyak tagihan Bang. Baru kemarin bayar kontrakan, cicilan, besok udah bayar. Bener apa? Bener ya, yang banyak cicilan. Ya Allah, waktu itu cepat Pak, singkat, nggak terasa. Ternyata tahu-tahu kita sudah berada di waktu yang lainnya dalam hidup ini. Maka sesungguhnya pelajaran buat kita, kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang bermakna, cepat, singkat, tidak punya makna yang baik dalam hidup ini. Itulah arti dunia. Dana yadnu dunuun, bisa jadi artinya apa? Cepat, singkat, atau hina. Tetapi anehnya banyak orang yang lupa, bahkan sampai sibuk mencintai dunia, sehingga dunia membutakan mata hatinya. Karena sesungguhnya ada kehidupan yang lebih mulia dan abadi yang harus kita persiapkan, yaitu bekal untuk kehidupan akhirat kita. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Ini kita malam 40 hari daripada almarhum Mang Taminuddin. Mungkin malam 7 harinya udah banyak dibahas kali ya, tentang profil, biodata, atau mungkin sejarah kehidupan beliau. Karena mungkin saat itu saya juga nggak hadir malam ke-7. Saya udah minta maaf sama Ahmad karena berbarengan acara malam minggu kalau nggak salah ya. Saya ingin sedikit saja Pak menyampaikan buat keluarga dan kita semua. Betapa beruntungnya kita, Allah jadikan ini umat Islam memiliki Rasul yang begitu dimuliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu agama yang kafah, agama yang universal, agama yang sempurna, membahas kehidupan dari mulai kita mau tidur sampai kita bangun tidur, semuanya lengkap ada dalam Islam. Benar apa enggak? Dari persoalan keilmuan, persoalan ekonomi, persoalan bangsa, bahkan persoalan politik, ada nggak dalam Islam? Boleh nggak ngomongin politik dalam Islam? Boleh apa enggak? Beneran ini? Ntar dibedet lagi, nggak boleh ngomongin politik di majlis-majlis. Islam itu agama yang universal, agama yang sempurna, agama yang mengatur urusan kebutuhan makhluknya. Allah siapkan desain agama yang namanya Islam itu sempurna luar biasa. Dari mulai mengatur kehidupan makhluknya sampai kemudian kehidupan setelah meninggalkan dunia ini, Islam semua mengatur untuk itu. Maka beruntung kita jadi umat orang Islam mulia banget Pak. Mau lahir ke dunia dikirimin doa itu, benar apa enggak? Kita dalam kandungan orang tua kita, dalam kandungan ibu kita, dulu didoain nggak sama emak bapak kita itu? Didoain Pak, diusap-usap kita, dibaca-bacain tuh ya kalimat-kalimat thayyibah, didoain kita. Lahir ke dunia, begitu kita nangis, didoain nggak kita? Lewat apa? Diazankan telinga kanannya, diikomahkan telinga kirinya. Betul gitu ya? Hidup kita penuh dengan doa. Ketika kita belajar didoain, lulus belajar didoain, bahkan ketika kita membina rumah tangga didoain gak sama orang tua kita? Doain Pak. Artinya apa? Islam begitu memuliakan umatnya, begitu banyak doa-doa yang disampaikan untuk kehidupan umatnya. Bahkan sampai umatnya meninggal dunia, setiap umat Islam pasti selalu didoain. Benar ya? Di malam ini kita udah 40 hari, anak keluarganya, kita teman-temannya, jamaahnya masih doain apa enggak? Maka beruntung jadi umat Islam. Maka dalam hal ini saya ingin sedikit menyinggung persoalan-persoalan birrul walidain. Saya yakin bahwa Mang Taminuddin ini termasuk orang yang girang Pak saat ini. Orang yang gembira di alam kuburnya, orang yang bahagia. Kenapa beliau bahagia? Beliau melihat cinta yang tulus dari keluarga, wabil khusus anak-anaknya, putra-putri tercintanya, yang sampai 40 harinya beliau masih peduli untuk mendoakan orang tuanya. Maka kalau dia bisa hadir, dia bisa hidup kembali, dia bisa hadir di hadapan keluarganya, dia akan bilang sama keluarganya, Ahmad, ini yang betul-betul gua harapin saat ini di antara harapan yang lain. Apa itu? Kiriman-kiriman doa dari keluarga, wabil khusus anak-anaknya. Maka bergembiralah buat orang yang sudah meninggal dunia, keluarganya masih cinta dan peduli dengan mendoakannya. Maka beliau termasuk orang yang gembira. Kalau orang tuanya gembira, Mang Taminuddin senang di alam kuburnya, dia bakal doa sama Allah. Ya Allah, anak-anak saya sudah berbakti, anak-anak saya sudah melakukan tugasnya dengan baik, maka berikan keberkahan untuk kehidupan anak-anak saya. Yang hidup mendoakan yang meninggal akan kembali mendoakan yang hidup. Kalau sudah hidup mendoakan, yang mati pun mendoakan, apa yang kita harapkan lagi kalau bukan keberkahan? Benar apa enggak? Yang pertama, bahwa
seperti ini bagian dari cinta, bukti dan bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah tiada. Jam berapa udah ini, Wan? Hah? Jam 8 malam Jumat ini ya Pak Budi, malam Jumatan ya kita. Yang kedua saya ingin sampaikan, doa yang kita panjatkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal adalah satu tanda persoalan adab atau akhlak seorang anak kepada orang tua dan keluarganya. Saya kadang-kadang kalau ngebahas adab sama akhlak ini tinggian mana, Pak? Apa? Kita kadang-kadang suka dibilangin tuh ya, ente kalau hidup kudu beradab gitu ya. Antum kalau hidup kudu berakhlak. Ini tinggian mana adab sama akhlak jadinya ini? Hah? Nggak ada, mau nyebut adab juga gua gak salahin, yang akhlak juga gak bener 100, sama aja, Bang. Jawab aja udah. Hah? Adab dah begitu ya kata Nurul Ulang ya. Orang gak ada yang lainnya ini. Kita kadang-kadang suruh bingung tuh milih, ini adab apa akhlak dulu guru. Tapi kalau buat saya akhlak itu di atas adab, Pak. Kita baca ta'rif, kita baca literatur, kita baca buku-buku kajian yang lainnya, sering disebutkan itu. Adab adalah satu proses yang membentuk seorang manusia dalam kehidupan ini. Karena proses belajar dalam hidupnya, maka orang tersebut bisa beradab. Betul ya? Orang bisa ngantri, orang bisa mau peduli, orang bisa mau untuk kemudian memberi, orang bisa kemudian untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu beradab karena proses belajar. Tetapi di atas adab ada yang namanya akhlak. Proses pembentukan karakter seorang manusia yang bukan hanya dibina karena ilmu, karena belajar, tetapi ada proses ibadah, tarbiyah yang kita lakukan lewat pendekatan kita kepada Allah. Itulah akhlak namanya. Jadi lebih tinggi mana adab sama akhlak? Akhlak. Kita lihat Pak, profesor, doktor banyak nggak di negara ini? Berilmu apa enggak itu? Wah, luar biasa berilmu. Berilmu, berpendidikan tinggi, beradab, Pak. Kadang-kadang kita napotin sesuatu, kok perbuatannya tidak mencerminkan ilmunya. Benar begitu ya? Beradab tetapi tidak berakhlak. Kenapa? Boleh jadi berilmu tetapi dia tidak memahami bahwa ilmu itu harus selalu tegak lurus dengan kaedah apa itu? Aturan-aturan Allah dalam hidup ini. Itu beradab tapi tidak berakhlak. Kalau akhlak itu apa? Ya dia belajar dengan ilmu tetapi dibarengi dengan proses ibadah, riyadhah, latihan, pendekatan dengan Allah. Maka ketika akalnya mengatakan baik tapi tidak sesuai dengan aturan Allah, dia akan kembali kepada aturan Allah. Maka jangan salah ketika ada orang bilang, biarin gua mah, yang penting gua tahu mana yang benar yang salah. Kan begitu ya? Yang penting gua tahu mana yang hak, mana yang batil. Urusan ibadah, urusan privasi gua sama Allah. Lu nggak usah ikut campur, gua mau sholat, gua mau kagak. Begitu Bang. Bener apa nggak ini? Benar secara logika, silakan. Tetapi saya mau tanya, kalau antum ngomong begitu kepada pemilik dunia ini saja antum sombong nggak mau sujud, bagaimana mungkin antum tidak akan sujud kepada makhluk-makhluk Allah yang lain? Benar apa enggak? Kalau sama Allah saja udah nggak mau taat pemilik dunia ini, bagaimana mungkin antum menghargai orang-orang yang lain yang ada di sekitar antum? Maka kemudian akhlak itu lebih tinggi dibandingkan adab. Malam ini keluarga mengajarkan kita tentang adab dan akhlak kepada orang tua. Nabi mengatakan, mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis. Orang yang sudah meninggal dunia itu laksana seperti orang yang tenggelam di lautan luas. Ya'taziru da'watan, mereka sedang menunggu. Ya'taziru da'watan, mereka sedang menunggu kiriman doa. Kalau itu dari keluarganya, anaknya, sahabatnya, teman-temannya,
adik-adiknya dan sebagainya. Kalau itu ada dikirimkan, niscaya nilainya lebih mulia dari dunia beserta isinya. Malam ini keluarga mengajarkan kita tentang adab dan akhlak. Sebab begini Pak, kenapa saya bilang ilmu itu tidak tegak lurus dengan yang namanya hidayah atau aturan Allah. Saya mau tanya, negara terbaik di Asia itu negara apa Pak? Bang, negara terbaik di Asia itu negara apa? Apa? Indonesia. Lah kok ngomong Indonesia nggak pede sih? Emang apa? Kita orang Indonesia bangga dengan negara kita. Tapi kalau ditanya negara terbaik di Asia, kok bukan Indonesia? Emang apa? Hah? Lah ini nih yang nggak cinta produk Indonesia begini berarti ini. Ya Allah, ngaku NKRI tapi nggak pede sama bangsa. Ini ada indikatornya nih, negara terbaik. Tahun 2022 akhir menjelang 23 ada lembaga survei, bukan survei politik, ya. Survei kebijakan publik tentang negara-negara yang disebut dengan good government, negara yang sehat dalam proses pemerintahannya. Indikatornya adalah yang pertama, negara yang sudah tidak mau melakukan korupsi para pejabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, negara yang penduduknya sudah meninggalkan mental manipulasi. Yang ketiga, negara yang sudah tidak mau lagi melakukan birokrasi, penggunaan pendekatan kekuasaan, uang dan sebagainya dalam proses kegiatan kenegaraannya. Ini kalau saya tanya Indonesia, bebas nggak dari sini semua ini? Hah? Yang benar. Ya Allah, orang Indonesia udah ngomong begitu, gimana orang lain mau survei ini? Ternyata subhanallah Bang, dari sekian puluh negara yang disurvei dengan pendekatan tersebut, di antara negara-negara besar di ada dunia ini, itu 10 besar negara Eropa Pak. Itu negara Skandinavia. Ada Denmark, ada Norwegia, ada apa lagi? Switzerland, ada Finlandia. Masya Allah, negara-negara Eropa tuh, termasuk Belanda juga masuk. Ada nyelip tuh di antara 10 negara hebat tersebut dari Asia. Siapa dia? Singapura ternyata. Tuh, negara mana? Singapura. Indonesia di mana? 222 Pak. Masya Allah. Kalau ranking 222 bagaimana itu kira-kira? Bola aja 100. Ya. Singapura, kita bangga orang Asia. Masya Allah, dari 10 negara hebat yang disuplai dengan good government, ternyata ada Singapura muncul perwakilan Asia. Apa sih hebatnya negara ini? Oh, jangan tanya bicara korupsi di sana. Jangan bicara soal nepotisme, bicara soal yang lainnya. Udah dibersihkan Pak. Bicara soal kehidupan, tertib, antri di mana-mana. Benar nggak kalau kita dengar begitu? Percaya apa enggak? Percaya Bang. Saya 2018 pernah jalan-jalan ke Singapura. Ya, city tour sebelum berangkat Mekah, Madinah, Mesir. Saya diajak 2 hari di Singapura. Tapi saya nggak betah Pak. Kenapa nggak betah? Bersih banget negaranya. Ya Allah, kalau saya datang ke Mesir sama Singapura, itu betul-betul antara Fir'aun sama Nabi Musa Pak, saya bilang. Wah bener. Mesir itu saya bilang sama Jadid, ini Mesir begini ya, begini Pak. Iya. Kok orang lagi maghrib sholat depan kita ini masjid Sayyidina Ali, itu yang di pasar pada joget-joget, pada duduk-duduk, pada main hisab. Nah itu Bang, itu yang turunan Fir'aun begitu. Nah ini yang turunan Nabi Musa, ini yang sholat begitu. Ya Allah, saya bilang. Tapi di Singapura Pak, tertib luar biasa. Itu saya jalan macet naik bis, saya bilang salib Bang. Emang apa? Lega banget masih depannya. Iya, jarak kita kalau macet di sini berapa senti Pak? Pantat sama pantat mobil kan begitu ya? Di sana hampir 3 meter macet Pak, jaraknya jauh banget. Ya Allah, saya bilang salib itu. Jangan Pak, hati-hati. Nyalip di sini ada CCTV, besok saya ditegur Pak, SIM saya dicampur. Ya Allah, saya bilang kok begitu? Tertib, sampah nggak ada.
Bahkan yang saya kagum Pak, di sana itu difasilitasi negara itu sepeda warna putih, mereknya itu apa aja, modelnya apa aja, tapi warnanya putih. Dan sepeda itu ratusan Pak ditaruh, fasilitas umum buat orang yang nggak mau bawa motor, bawa mobil, naik sepeda, pada naik sepeda. Dan hebatnya sepeda itu ditaruh bebas di mana saja. Saya datang nih dari Pengalengan, mau jalan-jalan ke Poncol, males bawa motor, saya bawa sepeda. Sampai depan Chandra, saya pegel, saya tinggal aja sepeda di situ Pak. Kalau di sini kira-kira bagaimana? Enggak hilang. Paling tinggal namanya doang, gitu ya. Ya Rob, saya tanya, ini sepeda di pinggir jalan punya siapa Bu? Saya bilang, karena dipandu kayaknya Ibu Haji di situ. Ini punya negara Pak. Nah, terus ditaruh sembarangan, nggak ada masalah Pak. Yang penting dipakai buat kepentingan apa? Kepentingan negara. Bapak bawa sepeda ini ke rumah, besok bapak bawa lagi, taruh tengah jalan, nggak bakal ada yang ngambil, dia bilang. Lah, emang benar, coba aja katanya bapak ngambil. Seminggu nggak ada di sepeda, nama bapak langsung tercantum semua buronan negara Pak, begitu. Iya, karena sudah Pak, sistemnya terintegrasi semuanya. Jadi sepeda itu ditaruh aman Pak di mana-mana. Dan saya wallahi membuktikan malam itu. Dari Bandara Canggih Pak, keluar malam itu satu bus ada 2 tas umroh yang tertinggal. Dalamnya itu duit, paspor dan perhiasan. Yang ketinggalan kalau nggak salah orang Belendung itu nenek-nenek. Jadi dari parkir Bandara Canggih Singapura keluar ke depannya ada halte gitu, kita nunggu bus, rupanya tasnya nggak kebawa Pak, 2, dalamnya duit lagi. Turun ke penginapan, nenek-nenek itu nyengker Pak. Emang apa? Pas gua ketinggalan di bandara, tas gua isinya duit semuanya. Apa kata petugasnya? Tenang Ibu, biarkan kami yang menyelesaikan. Gua ngerti juga Pak, ayo kita balik lagi. Udah, Ibu tidur nyaman saja di hotel. Besok pagi tas Ibu akan kembali. Gua nggak percaya katanya. Ntar gua hilang lagi masih ketemu. Begitu dia Pak. Ya orang yang dibawa mana? Yang dibawa Indonesia. Nggak bisa tidur semalaman itu, mikirin besok tas gua bagaimana, mana tipian orang buat beli jam-jam, buat beli emas, buat beli korma, kan begitu kalau umroh ya, titipannya banyak. Itu begitu subuh Pak, kita mau berangkat transit ke bandara, kata polisi langsung diantar. Ini tas Ibu, warnanya ini, namanya ini, lengkap. Ada nggak yang kurang? Nggak ada Pak polisi, semuanya masih utuh. Apa kata petugas Indonesia? Emang sengaja Pak, tas itu ditaruh aja semalaman tuh di depan apa bandara, di depan terminal. Tas itu nggak dibawa, nggak diambil, pagi baru dianterin. Coba kalau di sini itu begitu, bagaimana kira-kira? Di sini bagaimana itu? Telur hilang ya Allah, saya kagum ternyata Masya Allah, terbukti betul beradab, ya, kemudian rapi dan sebagainya, begitu menghargai. Tapi Pak, tahun 2022 ada salah seorang pejabat kementerian yang menangis ketika mendapati situasi Singapura saat ini. Kenapa? Karena ternyata panti-panti sosial, panti-panti jompo itu di Singapura mulai penuh terisi Pak. Kenapa penuh terisi? Karena rata-rata anak mereka ketika usia menikah, bekerja, aktif dan sebagainya, mereka sibuk. Sehingga orang-orang tua yang sudah pensiun di rumahnya, karena kesibukannya, mereka titipkan di panti-panti asuhan, panti jompo yang ada di negara tersebut. Pejabatnya survei, kementeriannya survei, menangis Pak. Dia tanya satu persatu, Ibu orang mana? Ibu dari mana? Bapak dari mana? Bapak orang susah? Enggak, dia bilang, saya bukan orang susah Pak. Saya mantan pengusaha, saya banyak uang. Kok kenapa pilih tinggal di sini? Bukan kemauan saya, anak saya yang naruh saya di sini. Apa alasan anak saya? Papa, aku sibuk, nggak bisa ngurus. Aku repot dengan pekerjaanku. Sibuk kami ini berkeluarga, maka daripada bapak ibu tidak terurus, udah saya taruh aja di panti sosial biar ada yang ngurusin. Coba Bapak. Sampai nangis tuh ibunya. Kata ibunya, saya bukan orang susah Pak, anak saya pengusaha, modal dari saya, karena saya pengalis pengusaha, kaya saya, banyak harta, anak saya cukup semua.
semuanya. Bahkan kendaraannya itu harganya ratusan juta. Bahkan dia punya peliharaan buat hiburan tuh, burungnya, ikan hiasnya, itu nilainya ratusan juta Pak. Yang katanya buat menghibur dirinya ketika penat pulang kerja, dia buka pintu yang dilihatin burung sama ikan buat menghibur. Ada nggak begitu di sini? Ada nggak? Ya Allah, burung dilihatin diajak ngomong, plak begitu. Inilah hiburan saya. Tapi orang tuanya ditaruh di panti asuhan. Sampai ibunya nangis ngomong, ya Pak, kalau saya bisa lahir kembali, ya Tuhan takdirkan saya untuk hidup dan lahir kembali, misalnya saya akan memilih lahir menjadi ikan hias itu. Kenapa? Agar saya bisa bertemu dengan anak saya setiap hari. Karena anak saya lebih memuliakan ikan hias ketimbang orang tuanya. Coba bayangin, beradab nggak tuh negara? Pinter nggak tuh negara? Ya, tapi tidak berakhlak. Kenapa? Tidak bisa menghargai jasa-jasa orang tuanya. Masya Allah. Coba kita di sini, kalau ada yang begitu, kira-kira gimana perasaan kita? Ya, gua capek banget ngurusin lu, ribet, gua sibuk, sahabatnya udah gua taruh aja di panti asuhannya, yang penting tiap bulan gua kirim. Kira-kira orang tua kita ikhlas apa enggak itu? Ridho apa enggak itu? Pantas apa enggak itu? Masya Allah. Berilmu, beradab, tetapi tidak berakhlak, sama orang tua pun tidak dimuliakan. Itu Singapura Pak. Maka tadi saya bilang, kenapa akhlak di atas adab? Coba lihat ya perjuangan orang tua kita Pak. Kadang-kadang saya ngeliat, Masya Allah, harusnya yang punya orang baik itu orang tua Pak ketimbang anaknya. Benar nggak? Harusnya yang punya kehidupan mewah di akhir hayat itu orang tua, bukan anak. Tapi coba lihat orang tua kita, ada nggak orang tua yang kemudian merasa lebih baik, merasa lebih mewah rumahnya dibandingkan anak-anaknya? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Apa kata orang tua kita? Gua mah yang penting bisa kumpul sama anak, didoain sama anak, udah seneng banget, betul ya? Kendaraan, rumah udah nggak penting lagi buat gua. Lu mau gua apa kayak gak ada masalah. Yang penting doain gua bisa kumpul sama anak sama cucu. Nggak mikirin lagi Pak. Coba lihat perhatiin orang tua kita, ya, Masya Allah. Maka kalau ada anak yang kemudian tidak mau berbakti, durhaka sama orang tuanya, nauzubillah tadi Pak. Ya, maka nasihat kedua buat kita dalam acara ini, ayo belajar beradab dan berakhlak kepada orang tua kita. Sohibul Baik, Ahmad Mursidi dan kawan-kawannya, saudara-saudaranya, sudah mengajarkan kita tentang adab dan akhlak, bagaimana memuliakan orang tua, baik ketika hidup juga setelah tiadanya, tetap didoain Pak. Yang terakhir, yang ketiga, saya ingin mengutip begini Pak. Orang kalau sudah meninggal dunia, yang dikenang apanya Pak? Kebaikan. Mau nggak kita dikenang sebagai orang baik? Pengen nggak kita dikenang sebagai orang baik? Bukan pengen dikatain baik Pak. Wah, gue memang paling baik di kampung ini, gue memang paling hebat di kampung ini, gue memang paling. Nauzubillah, itu mah jadi apa namanya? Sombong dia. Bukan begitu Pak. Saya ingin mengutip satu syair dari Syekh Ahmad Syauqi. Kata beliau, ihfaz nafsaka qabla mautika zikrah. Wahai manusia, jaga, pelihara dirimu dengan banyak melakukan amal-amal soleh, amal-amal baik, amal yang bermanfaat buat hidup duniamu dan akhiratmu. Zikroha, yang dengan amal itu engkau akan selalu dikenang dan diingat oleh banyak orang. Az-zikru lil insan umrul insani, karena sesungguhnya ingatan baik orang lain tentang dirimu akan jadi umur keduamu dalam kehidupan dunia ini. Itu yang sering kita dengar. Jasad boleh masuk ke dalam kubur, betul. Ruh boleh terpisah dari badan kita, tetapi amal-amalnya tetap dikenang oleh orang banyak dalam kehidupannya. Contoh guru-guru kita, Masya Allah berkahnya. Enak apa enggak itu? Allah yarham al-maghfurlah kaidul ali, Allah yarham al-maghfurlah kaidul ali, dan guru-guru yang lainnya. Apa yang kita kenang soal mereka kalau saya tanya? Baik nggak orangnya? Baik nggak orangnya? Teladan nggak buat kita?
maka selalu nggak kita ngirimin doa dan Fatihah buat dia? Enak nggak kalau begitu? Satu orang muridnya, satu orang keluarganya, satu orang temannya, setiap waktu 5 waktu nggak pernah berhenti mengirimkan itu. Itu yang jadi umur kedua buat kita. Orangnya boleh nggak ada, tapi kebaikannya akan terus mengalirkan pahala buat kita. Ini PR nih buat kita. Bisa nggak kita kayak gini? Bisa nggak Mat kayak gini Mat? Hah? Iya, Baba lu pengen Mat lu jadi muazin Mat? Ya, bener apa enggak? Wah, dulu setinggal Ian ini Mang Taminuddin kehilangan suara oleh ini. Iya. Besok aman ini ya? Ya mau suara bagaimana azan aja Mat. Mau gaya Madinah Mekah nggak ada masalah. Iya. Kenapa? Baba ini kan muazin terkenal, benar nggak? Bukan cuma Pangalengan kali ya? Sejarah Al-Ustaz juga ngikut kan ya? Iya, coba bayangin. Ini yang tadi saya bilang Omron Sani. Mang Taminuddin boleh nggak ada, tetapi mau dikenang terus sama orang. Kenapa? Al-Ustaz mengenal dia sosok muazin, Pengalengan mengenal dia sosok muazin. Tinggal Ahmad nganjutin, bapak gua muazin, gua juga harus terusin. Begitu man. Mantunya juga sama, Nurul Ula, jangan begitu. Iya. Ajar suruh ajar gitu ya. Gak ada masalah. Suara masalah urusan belakangan kan begitu ya. Yang penting apa? Sekali-sekali jadi muazzin. Ini perkara susah Pak, jangan digampangin loh. Kadang-kadang kan di luar ngomong doang ya, acak enak banget, gitu ya. Bener nggak? Acak begitu banget. Coba lu besok azan, bisa apa enggak? Gua tes. Bener nggak? Iya. Yang kadang bilang aja aja. Oh. Suara. Kenapa? Kadang-kadang apa yang kita ucapkan dengan apa kenyataan suka berbeda, makanya latihan sekali-kali azan. Iya. Kalau bisa besok kita undi ini masing-masing. Kan di antara Di antara yang pahalanya gede itu kata guru kita orang saf di barisan pertama dan juga muazzin. Kata Nabi kalau dia tahu tuh pahalanya gede banget harusnya diundi. Kalau dia pada berebut tuh untuk jadi muazzin. Iya, kita doain amat besok jadi muazzin ini. Minimal kalau nggak muazzin ya datang dah, sholatnya 5 waktu. Kalau nggak bisa kan begitu ya. Kalau nggak zuhur ya asar, kalau nggak asar ya maghrib, kalau nggak maghrib ya isya, kalau nggak isya ya subuh. Kelihatan begitu kelihatan kan bisa ya. Iya, nerusin orang tua. Iya, Nurul Ula di waktu isya, Ahmad di waktu subuh gantian bahkan begitu bisa ya. Iya. Jangan los bisa. Iya. Guru mau ngomongin babnya itu lagi. Ya udah biarin. Yang penting sholat. Daripada ngomongin Palestina, ya kan? Iya. Ngomongin partai. Nggak boleh. Belum waktunya, ntar kalau ada waktunya, bener nggak? Iya. Yang penting mah amin aja kita semuanya, betul kan ya? Aminin maksudnya biar dikabul sama Allah. Begitu. Tuh kemana-mana ntar amin katanya. No, ada Mang Amin maksudnya. Gitu Bang. Ayo sama-sama kita jadi nasihat buat kita belajar akhlak dan adab ya. Biar tambah rajin, tambah dekat sama Allah. Kenapa? Ini dunia udah gonjang-ganjing Pak. Saya yang kaget kemarin ada tulisan 2017 ya. Ditulis salah seorang profesor bahwa kemerdekaan Palestina itu kemungkinan akan terjadi 2023. Tulisan itu ditulis 2017. Nah ini romannya jadi kayaknya, begitu ya? Ada orang yang bilang, lah guru kalau Palestina merdeka kiamat dong dikit lagi. Tahu, jangan tanya sama gua. Ada juga kemarin saya ngodain Pak, tapi jadi nasihat juga anak-anak apa itu? Karang Taruna ya? Biru-biru rajin banget tuh dia mintain. Saya tanya lagi ke rumah itu pada rumah ketua Karang Taruna, dari mana ini? Jihad guru. Jihad di mana? Ini kata minta Palestina. Saya tanya begini Bang, emang ente mau jihad ke Palestina? Mau banget guru katanya. Kalau ada yang ngirim saya ke Palestina, berangkat sekarang juga daripada di sini nggak ngapa-ngapain. Nah, begitu ngomongnya. Tapi saya jadi nasihat, ini luar biasa semangatnya Pak, jihadnya. Tapi saya juga mikir, begitu saya lihat tayangan tuh Pak, kelompok jihad Al-Qassam ya, Mujahidin Al-Qassam, salah satu sayapnya Hamas itu, saya nangis Pak. Emang kenapa?
Ya Rob, di saat berjuang wajib setoran 15 juz hafalan Qur'annya sama komandannya. Saya baca profilnya, apa sih syaratnya jadi mujahid bergabung sama mereka? Yang pertama, orangnya tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Yang kedua, wajib hafal di atas 5 juz Al-Quran. Tuh, coba. Masuk gak kira-kira kita ini? Masuk gak kira-kira? Mendaftar jihad sama ini ditendang. Emang apa? Hafal berapa juz? Tahu lah. Tuh Pak, Al-Qasas mudah-mudah, bacaannya merdu-merdu, enak Pak hafalannya. Mungkin kalau dianggap milih jihad, dia hidup saja di kita ini udah luar biasa hebatnya jadi imam, benar. Tapi dia nggak milih itu, dia milih jihad buat berjuang. Itu syaratnya Pak. Baca aja kalau nggak percaya. 15 juz minimal hafalannya. Dan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Tahajudnya nggak ditinggalin, apalagi yang wajib. Yang wajibnya. Maka saya bilang, oh boleh jadi Pak, boleh jadi. Dulu Habib Rizik Sihab pernah ngomong begini Pak. Ketika disuruhkan jihad, beliau teriak begini, udah Beb, pulang ke Indonesia, jihad semuanya bela Habib. Apa kata dia? Hei anak muda, kau teriak jihad, sudah bersih belum hatimu? Belum Beb. Udah, sekarang antum banyakin puasa Senin Kemis, antum banyakin qiyamul lail, antum muliain orang tua antum, antum banyak jamaah, sampai dosa-dosa antum gugur, baru antum ngomongin jihad. Begitu Pak. Jangan-jangan nih kita ngomong jihad itu bukan panggilan hati, tapi panggilan nafsu. Tahu nafsu? Ya, begitu datang di sana lihat keadaan kayak gitu, pulang nangis kita, nggak nyanggup saya begini, ternyata perang tuh banyak yang begitu. Perang Uhud udah kejadian Bang, perang Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul bisa mempengaruhi kaum muslimin saat mau berperang. Kenapa? Yang datang bukan pakai hati yang bersih, dinasehatin nggak kena, muncul kaum munafik. Benar nggak? Ada kejadian dari dulu. Makanya istilah laskar yang berbelot, pasukan yang mundur, itu dari dulu udah ada. Kenapa tadi? Boleh jadi jihadnya itu cuma dorongan nafsu, bukan hati. Sebab kata Nabi, Abdul jihad ayyujahadar rajulu hawahu wa nafsahu. Jihad yang paling tinggi adalah sesungguhnya ketika seorang bisa berjihad untuk menaklukkan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Itulah jihad tertinggi. Maka bersihkan dulu hati kita. Kalau sudah bersih, baru kemudian kita bicara itu. Nah, jangan ngomong, wah ini Ustaz nggak membela. Enggak, saya bilang kita wajib membela, wajib membela. Kalau nggak bisa pakai harta, pakai doa, kan begitu ya? Kalau nggak pakai doa, pakai sikap Pak. Ya. Apa Ustaz ngomongin Palestina? Di Indonesia juga yang susah banyak, benar. Di Indonesia yang butuh bantuan juga banyak, benar Bang. Siapa bilang di Indonesia nggak ada orang susah? Banyak. Siapa bilang di Indonesia nggak ada orang butuh? Banyak. Tetapi kita belajar dari filosofi antara kodok dengan cicak ketika peristiwa dibakarnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Benar. Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud pakai api yang besar. Itu kodok lari-lari ngambil air, taruh di mulutnya, disemprotin tuh ke api. Apa kata-kata? Iya, kodok kurang kerjaan lu. Emang apa? Gak bakalan mati apinya. Semprotan lu mah kayak apa itu? Ya. Bolak-balik itu kodok nyemprotin api. Si cicak juga bolak-balik menghina. Apa kata kodok tadi? Betul, secara logika api itu nggak mungkin padam dengan semburan air saya. Tetapi ini soal sikap Pak. Betul. Ini soal sikap, ini soal penentuan di mana saya berada. Besok ketika di hadapan Allah, saya akan tunjukkan sikap saya ada di mana sebagai seorang muslim. Itu pilihannya maksudnya. Benar. Kan nanti juga di akhirat ditanya Bang kita. Ada berapa pertanyaan malaikat Munkar Nakir yang bocor itu? Ada berapa? Marrabbuka. Apa jawaban kita? Allahu Rabb. Terus wa ma dinuka. Apa jawaban kita? Al-Islamu di wa ma imamuka. Apa imam kita, teladan kita? Al-Qur'anu imami wa ma kiblatuka. Apa kiblat kita? Al-Ka'batu wa ma ikhwanuka. Ini yang berat besok nih. Siapa saudara-saudaramu? Apa kita jawab? Al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
ikhwani. Apa kata malaikat? Bohong ya Allah. Dia bilang saudaranya umat Islam. Kemarin ketika ada saudaranya dapat musibah, kemarin ada saudaranya dizolimin, kemarin saudaranya sengsara, muslim, dia nggak peduli. Jangankan mengirimkan bantuan, doa aja nggak pernah. Mau ngomong apa kita? Di saat itu ayatnya dibaca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, terus wa tashhadu arjuluhum. Bukan lagi mulut yang ngomong, tangan, kaki yang ngomong jadi saksi. Di mana kita berada ketika kezaliman itu melanda saudara-saudara kita. Maka kalau kita bicara, memang nggak mungkin kita bisa mendamaikan, menghentikan, tetapi minimal doa-doa kita, bantuan kita menentukan sikap kita ada di mana. Jelasin itu. Bab Palestina panjang banget Pak. Iya, panjang banget. Nggak usah panjang-panjang. Soal kiblat aja tuh, soal kiblat. Kiblat kita ada di mana dulu? Pernah nggak Nabi sholat menghadap Aqsa? Pernah. Makanya kemudian peristiwa zuhur di Masjid Bani Salamah itu terjadi masjid kiblatain, 2 rakaat Masjid Aqsa, 2 rakaat ngadep kiblat. Itu kiblat kita udah nyampe sholat apa? Ya. Jadi persoalan Palestina juga persoalan apa? Yang kaitannya sejarah kita panjang. Maka tadi saya bilang tidak bisa kita diam, tetapi minimal apa? Ada di mana kita berada. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti dari semua ini adalah ayo sama-sama kita belajar beradab dan berakhlak sebagai seorang muslim kepada orang tua kita yang masih ada. Hormati, muliai, sayangi. Kepada orang tua kita yang sudah telah tiada, doain sebagai bagian adab kita, bakti kita kepada mereka. Kepada sesama muslim kita, saudara-saudara kita, dimanapun kita berada, hormati, sayangi, karena sesungguhnya kita adalah bagian dari umat Islam yang nanti semua kita akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doain semoga almarhum min ahlil khair, kita doakan semoga keluarnya diberikan keberkahan, kita doain saudara-saudara kita dimanapun yang ada berada, termasuk di Palestina, diberikan kemenangan, kesabaran dan pertolongan. Dan kita didoain juga yang ada di sini, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi muslim yang istiqomah kafah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat untuk